Kami panggilkan seorang pengacara beken langit dan bumi untuk pertama kalinya melakukan stand up comedy di hadapan Anda sekalian. Inilah Junifer Girsang. Selamat malam, Pak. Saya jangan dituntut ya, tapi saya mau tanya sesuatu, bagaimana persiapannya? Terus terang aja saya ini kaget dipanggil, saya kira wawancarai. Jadi saya siapkan bahan-bahan yang betul-betul untuk bahan yang bagus. Ternyata saya diminta hadir untuk mic. Open mic, stand up comedy. Nah dia terusin. Saya juga namanya bingung tadi. Baiklah hadirin sekalian, ini tepuk tangan yang meriah untuk Junifer Girsang. Hai. Cerita ini mengenai bagaimana keributan di dalam keluarga. Jadi ceritanya begini. Ada keluarga baru nikah 3 tahun. Lantas setelah 3 tahun tiba-tiba dia datang ke kantor saya. Ya, orangnya cantik. Ya, cantik, kemudian dia nangis. Dia nangis, lantas pada saat dia nangis, dia hanya minta kepada saya, "Pak Junifer, saya minta tolong. Minta tolong." Saya bilang, "Apa yang harus ditolong?" "Suami saya jahat, nakal. Suami saya gak bertanggung jawab." "Kenapa?" "Dia sangat senang kepada mamanya." "Loh, kenapa?" "Pokoknya setiap saat gelendotan sama mamanya." "Lah, kalau begitu kan gak ada masalah." Lantas dia bilang, "Saya gak demen. Saya maunya dia harus mandiri." Lantas saya katakan, "Apa maunya?" "Saya mau divorce saja. Gak kuat, gak tahan." Dia bilang, "Waduh, ini cerita ini berat." Di otak saya kalau divorce namanya pengacara pasti dapat duit. Kenapa? Harus bayar fee. Begitu ya. Lantas saya katakan sama dia, "Begini aja. Sebelum divorce saya panggil dulu itu suaminya." Lantas dia bilang, "Boleh." Dia kasih alamat, alamatnya salah. Yang dia kasih pertama. Dia kasih telepon, salah lagi. Yang dia kasih supirnya. Terus saya katakan, "Kenapa supir?" "Saya hanya tahu nomor telepon supir." "Kenapa suaminya nggak tahu?" "Nggak tahu, karena suami saya itu sering ganti-ganti telepon. Sehari bisa 5 kali. Loh, wah ini istri yang nakal atau suami yang jahat. Nah saya simpulkan begitu. Akhirnya saya ketemu sama suaminya, "Silakan datang." Datang ke kantor saya. Kemudian datang kantor saya. Saya lihat ini suaminya ganteng. Kemudian penampilan oke punya nih. Jadi kalau kita pengacara lihat, penampilan oke ini banyak duit. Berarti ini bisa juga ini film digedein begitu ya. Lantas saya ajak coba berdiskusi sama dia. "Mas, kenal ini?" Dia kaget. "Waduh, pacaran ya?" Otaknya begitu. "Pacaran?" "Loh, pacaran sama siapa?" "Pacaran sama bapak." "Loh, kok bisa? Dia sekarang sering keluar rumah. Pasti ada laki-laki lain." Loh, saya bilang, "Loh, ini yang benar siapa, yang salah siapa?" "Enggak, saya mau tanya. Kamu masih sayang enggak dengan istri kamu?" "Istri yang mana?" Waduh, saya makin bertanya. Loh, kok tanya istri yang mana? Lantas saya katakan, "Namanya ini." Langsung dia diam. "Oh, saya masih sayang. Tapi kadang-kadang." "Kenapa kadang-kadang?" "Nyebelin deh." "Kok nyebelin?" "Kalau pagi-pagi bukannya sambut saya bilang selamat pagi, tetapi dia bilang, 'Tadi malam mamamu tinggal di rumah ini enggak?' Siapa yang enggak kesal?" "Oh, masalahnya masalah mertua." "Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau kamu masih sayang, boleh enggak ketemu lagi?" Dia diam. Yang terjadi apa? Dia telepon mamanya. "Mi, ini kayaknya," dia sebut namanya, "mau ketemu saya lagi, boleh nggak?" Waduh, saya bilang ini harus izin istri, ibunya. Wah gawat nih, begitu. "Mamamu mana?" Saya telepon itu mamanya. Ibu sayang mantu nggak?" "Sayang." "Boleh nggak mantu kalau saya ketemukan lagi sama anaknya ibu?" "Memang mereka kenapa?" "Berantem." "Oh, dari dulu suka berantem itu." Begitu. "Oke, kalau begitu gini deh. Ya, saya panggil itu istri, memang saya siapkan di kamar 1. Lantas saya ketemukan. Nah, setelah saya ketemukan, langsung yang digomongin apa?
bahasanya. Lu lagi, gue bosan lihat lu. Ketemu kayak lu lagi, gue kirain ada pria lain. Ini kok cewek, kok aneh ini ngomongnya. Pokoknya Pak Junifer, saya nggak mau lihat dia lagi. Lantas saya bilang, oh gimana dong kalau dia sayang? Kamu gimana? Benar dia sayang. Sekarang begini, dia bilang, kenapa? Dia bisa bikin surat pernyataan. Akhirnya yang terjadi, dibuat pernyataan. Setelah itu mereka peluk-pelukan, nangis-nangisan, bersatu. Setelah itu kira-kira 4 tahun, 5 tahun, saya diundang makan. Saya diundang makan, ya mereka sudah pindah ke Amerika ya. Diundang makan, setelah saya diundang makan, saya disiapkan kado. Dia buka itu kado. Ternyata apa kadonya? Kadonya dia buat from my baby, Junifer Girsang, Jordan. Lalu saya bilang, ini apa ini? Pak Junifer, tahu nggak katanya, setelah saya dari kantor Pak Junifer, 1 minggu kemudian kami berangkat ke Amerika. Setelah sampai di Amerika, kami lupakan semua mertua, kami lupakan semua keluarga, kami berusaha di Amerika, kami sukses, lantas kami dapat anak. Namanya siapa? Ya itu namanya, Junifer Girsang Jordan. Loh, setuju gak ini nama ini? Saya bilang, setuju. Jangan dikirain saya ada apa-apa lu sama binimu. Anak saya ke depan dia bilang, mau jadi apa? Pelawak. Kenapa saya bilang? Supaya ada menghibur mama saya supaya tidak marah-marah terus. Itulah cerita yang bisa sampaikan. Terima kasih. Pak Junifer, saya ingin tahu bagaimana kesannya membawakan stand up comedy untuk pertama kalinya seumur hidup. Mana lebih sulit menuntut atau membela klien dibandingkan dengan stand up comedy? Lebih susah stand up comedy. Tetapi lebih happy karena saya lepas menyampaikan apa yang saya alami. Dan acara ini saya sangat support dan mudah-mudahan ini hiburan bagi kita dan bermakna bagi kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Junifer Girsang.